Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada DMI kelas 6 yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam mempelajari ilmu tajwid, masih seputar tentang bagian-bagian hukum nun mati dan tanwin. Alhamdulillah pada minggu yang telah lewat sudah kita membahas tentang bagian hukum nun mati yang pertama, yaitu izhar halqi. Nah sekarang pada hari ini kita akan bahas hukum nun mati dan tanwin yang kedua, yaitu namanya idgham. Apa namanya? Idgham. Ya, idgham. Nah, sebelum kita membahas tentang idgham lebih luas, perlu adik-adik tahu apa makna kata-kata idgham. Idgham maknanya secara bahasa artinya memasukkan atau mentasdidkan. Apa maknanya? Memasukkan atau mentasdidkan. Sedangkan definisi idgham secara bahasa adik-adik adalah al-idghamu huwa idhalus syai' minas syai'. Nah, itu makna idgham secara bahasa Arab. Al-idghamu huwa idhalus syai' minas syai'. Artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Idhalus syai' ila syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Apa maksud kata-kata memasukkan sesuatu pada sesuatu? Nah, nanti maksudnya adalah kita akan memasukkan nun mati dan tanwin kepada salah satu huruf idgham. Nah, itu maksud kata-kata memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nah, kemudian sebelum membahas tentang bagian-bagian idgham, perlu kita ketahui dulu idgham itu berapa hurufnya. Nah, seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa huruf idgham itu ada 6. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah ya. Yang kedua adalah ro. Yang ketiga mim. Yang keempat lam. Yang kelima waw. Yang keenam adalah nun. Menjadi lafaznya disingkat 6 itu menjadi yarmuluna. Atau boleh yarmaluna. Nah, itulah huruf-huruf idgham. Nah, setelah itu kemudian kita lanjutkan pada pembagian idgham. Nah, perlu diketahui bahwa bagian idgham dalam hukum nun mati dan tanwin ada 2. Yang pertama namanya idgham bi gunnah, yang kedua namanya idgham bila gunnah. Ulang, ada berapa hukum idgham? Ada berapa macam idgham dalam hukum nun mati dan tanwin? Ada 2. Yang pertama namanya idgham bi gunnah. Yang kedua namanya idgham bila gunnah. Nah, sebelum kita bahas ya, dari mana kita ketahui mana dia idgham bi gunnah dan mana dia idgham bila gunnah? Perlu tahu maknanya satu persatu. Tadi sudah kita bahas idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Sekarang apa makna kata-kata bi gunnah? Bi gunnah maknanya dengan mendengong. Apa maknanya? Dengan mendengong. Berarti idgham bi gunnah nanti dibaca dengan cara dengong. Nah, itu maknanya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Lawanan daripada idgham bi gunnah. Lamun idgham bi gunnah maknanya tadi tanpa dengong. Dengan mendengong. Kalau idgham bila gunnah berarti tanpa dengong. Tampaknya tidak dibaca dengan dengong. Bila gunnahnya dengan tidak mendengong. Nah, itu ya. Nah, itu makna masing-masing hukum idgham bi gunnah dan makna hukum idgham bila gunnah. Nah, kemudian ke bawah ada dia. Setelah kita ketahui maknanya, kemudian ketahui hurufnya. Mana huruf idgham bi gunnah? Perlu diingatkan bahwa huruf idgham bi gunnah ada berapa? Ada 4. Mana dia? Pertama ya, kedua nun, ketiga mim, keempat waw. Ya,
nun min waw atau disingkat menjadi yanmu. Apa? Yanmu. Bagaimana yanmu? Ya nun min waw. Huruf apa nih? Idgham bigun nah. Nah, kemudian sedangkan huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada dua, yaitu ro lam. Atau disingkat menjadi rol atau dibaca ril boleh. Paham lah? Nah, setelah itu adik-adik telah mengetahui huruf-huruf masing-masing idgham ini. Sekarang kita bahas dari mana kita ketahui idgham bi gunnah dan dari mana kita ketahui idgham bila gunnah. Nah, seperti adik-adik yang sudah catat ya. Yang disebut dengan idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin, baik tanwin berdua tat, baik tanwin berdua dapan, baik tanwin berdua bawah, baik tanwin berdua dapan, bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Ada berapa hurufnya? Ada 4. Ya, nun, min, waw. Atau disingkat yanmu. Nah, ayo sama-sama kita contohkan sekarang. Bapak kita contohkan 2 contoh ya, yang 4 huruf ini. Contoh yang pertama misalnya mayyamal. Apa baca? Mayyamal. Nah, coba kita ulang. Tadi maknanya idgham itu memasukkan atau mentasdidkan. Ambil kenan. Begini maksudnya Dede. Setelah kita teliti, nun ini sekarang dimasukkan kepada huruf ya. Ya mengenai maya. Nah, tidak dibaca nunnya. Ya mengenai memasukkan. Mayyamal, Pak. Mayyamal. Mana hukum idgham bi gunnah? Mayya. Harus ditatidkan. Mayya. Nah, mayya. Ambil tanda nun mati bertemu dengan ya huruf iya. Iya ini adalah huruf idgham bi gunnah. Paham? Nah, itu yang pertama. Kemudian contoh coba ya kita datangkan huruf waw. Malau wa addadah, coba. Malau wa addadah. Nah, mana hukum idgham bi gunnah? Lawa. Nah, ingat tanwin ini dimasukkan kepada waw. Ia kena memasukkan atau mentasdidkan. Engkau dibaca tanwin ini. Ya bukan malawa. Lawa dibaca dengan dengong. Nah, apa tanda ajarin? Tanwin baris 2 tat bertemu dengan huruf waw. Paham gak? Nah, jadi kata-kata mayyamal dengan kata-kata malau wa addadah merupakan hukum idgham bi gunnah. Saat pertama mayya oleh tanda nun mati bertemu dengan iya. Nah, sedangkan contoh yang kedua tanwin berdua tat bertemu dengan waw. Sama-sama dibaca dengan dengong. Coba baca ulang. Mayyamal, Pak. Malau wa addadah. Nah, itu tentang hukum idgham bi gunnah. Coba kita lanjut kepada hukum idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Apa? Idgham bila gunnah. Ada berapa hurufnya tadi? 2, yaitu ro lam atau disingkat rol atau ril. Paham? Nah, ambil lihat tanda ini ada idgham bila gunnah. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu ro lam. Apa? Ro lam. Nah, coba kita contohkan ya, dua kata. Contoh pertama, mirrabbika, apa? Mirrabbika. Nah, perhatikan adik-adik, tadi idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Berarti apa yang dimasukkan di sini? Nun dimasukkan kepada huruf ro.
lalu ditasdidkan. Dia berbaca kena mirabbika, apa? Nah, apa pembacaannya? Idgham bila gunnah. Bila tanda nun mati bertemu dengan huruf ra. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Ingat ini, idgham bila gunnah tidak dibaca dengan dengong. Dia berbaca kena mirabbika, apa? Mirabbika. Nah, tidak boleh dibaca min rabbika, tidak boleh. Karena idgham bila gunnah dibaca dengan tanpa dengong. Apa kena dengong bahasa kita kana? Ngerang bahasa kita jama-jama. Apa? Ngerang. Dia kena min dia baca. Apa dibaca? Mirabbika. Apa ini ulang? Mirabbika. Nah, itu yang pertama. Nun mati bertemu dengan ra. Sedangkan contoh yang kedua berbunyi khairul laka, apa? Khairul laka. Nah, perhatikan. Nah, di mana ini? Idgham bila gunanya rulla. Tidak boleh dibaca dengong. Di kamu ngaji kena khairul laka, tidak boleh. Harus dibaca tanpa dengong. Khairul laka, apa? Nah, rulla ya. Ini idgham bila gunnah. Bila tanda tanwin bertemu dengan lam. Tanwin apa nih? Tanwin berdua dapat. Nah, jadi kesimpulan adik-adik semua bahwa hukum idgham dalam hukum nun mati dan tanwin ada dua. Ada namanya idgham bi gunnah, ada namanya idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah maknanya memasukkan dengan tanpa dengung, dengan dengung. Sedangkan idgham bila gunnah memasukkan dengan tanpa dengung. Nah, kemudian hurufnya kalau idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, nun, min, waw, atau disingkat yanmu. Nah, kemudian idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu ra, lam, atau disingkat rol. Nah, cara membacanya beda. Lamun idgham bi gunnah cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf tersebut dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah memasukkan nun mati atau tanwin dengan tanpa dengung. Nah, itulah perbedaan antara idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Paham Pak? Nah, tapi ini ya, kadar ini sebagai adik-adik ya, ilmu kita tentang hukum idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Insyaallah pada minggu akan datang kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum ikhfa hakiki. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.